Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Darul Fuqaha Indonesia dengan konten filosofi, fikir, logika, soal fikih. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang sangat fenomenal dan namanya sangat harum di Darul Fuqaha Indonesia. Kita biasa menyebutnya sebagai Kamus Fikih Berjalan. Selamat datang Ustadz Solah. Selamat datang. Oke, Wilujeng Sumping di podcast Darul Fuqaha Indonesia. Sehat Ustadz Solah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Gus, langsung saja. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, kita akan sedikit menjelaskan mengenai makna dari filosofi. Jadi pada konten kali ini kita akan membuat fikih itu terasa asik dan renyah diserap oleh logika dan mudah diamalkan dalam tindakan dan laku praktek. Oke. Nah, langsung Gus. Sekarang sedang ramai-ramainya orang bertanya soal hukum-hukum mandi junub, kapan saya harus mandi junub, kenapa saya harus mandi junub, kemudian sebab-sebab saya harus mandi junub dan lain sebagainya. Nah, soalnya pandemi ya. Iya, di tengah pandemi ini kadang mungkin kawin. Karena musim kawin ya, jadi orang tuh mikir nggak ada aktivitas, akhirnya istirahat lah gitu kan. Cuma nggak tahu ngapain kan. Nah, sekarang saya pengen bertanya yang pertama itu, mandi junub itu sama nggak sih dengan mandi-mandi pada umumnya, Gus? Oh gitu. Jadi mandi junub sama mandi biasa, kalau bisa kita sebut sebagai ghusl adah gitu ya. Yeah. Mandi adah atau kebiasaan. Jadi sebenarnya kalau prakteknya itu sama. Mandi biasa dengan mandi junub itu sama. Prakteknya sama. Namun ada beberapa hal yang membedakan. Dan yang paling sensitif itu ada pada niat. Oh, niatnya. Ya, jadi niat yang membedakan antara mandi adah sama mandi jinabah. Jadi harus niat ya. Kalau mandi junub itu jinabah itu harus niat. Karena niat itu salah satu fungsi niat adalah tamyizul ibadah anil adah. Membedakan mana yang ibadah, mana yang adah atau kebiasaan. Jadi kita kan mandi biasa nih sehari kan kita mandi sampai 3 kali, 4 kali gitu kan, pagi sebelum aktivitas kita mandi gitu kan. Nah, yang membedakan mana yang mandi ibadah, mana yang mandi adah atau kebiasaan itu adalah niat. Kita di hari Jumat gitu, hari Jumat pagi gitu kan, kita mandi. Kalau kita nggak niat, itu nggak beda. Nggak sah itu mandinya ya? Bukan nggak sah, dianggap mandi kebiasaan. Oh, tidak ada unsur ibadahnya. Oh iya. Tidak ada unsur ibadah. Oke. Tapi jika kita niat untuk sunnah Jumat, maka kita mendapat nilai ibadah. Oh, jadi innamat a'malu bin niat ya. Segala sesuatu itu tergantung niat awalnya gitu ya. Iya, benar. Oke. Makanya salah satu fungsi dari niat adalah tamyizul ibadah anil adah au tamyizul rutabil ibadah ambadiha. Itu niatnya itu harus pas saat mandi atau nanti saya akan mandi sore hari atau gimana tuh Gus? Jadi kalau niat, definisi niat sendiri kita harus tahu. Definisi niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Berniat ingin melakukan sesuatu disertai dengan langsung melakukan pekerjaannya. Oh, harus langsung juga ya. Iya. Dan semua niatnya dalam ibadah itu langsung kecuali puasa. Kalau puasa itu ada berbeda. Kalau puasa itu ada namanya tabyid itu niat. Jadi niatnya di malam hari. Padahal kan kita mulai puasa pagi hari. Oh, Jadi gitu. Kecuali puasa. Kalau semua ibadah itu bareng dengan pekerjaannya, niat itu. Jadi niat kemudian berbarengan dengan prakteknya gitu ya. Praktek ibadahnya gitu. Kecuali ibadah puasa. Dan niat itu menarik. Kenapa menarik? Dalam kutipan Asbah wa Nadhair menanggapi tentang salah satu hadis, niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya katanya. Ada hadis seperti itu. Makanya jadi gini, seorang muslim itu nanti ketika dia sudah meninggal akan masuk surga.
dan masuk surga itu selamanya. Kok bisa selamanya? Kan itu muncul pertanyaan. Iya. Kenapa bisa selamanya? Padahal dia beramal hanya paling maksimal 60 tahun. Iya, benar. 60 tahun, 70 tahun kan semasa hidup di dunia gitu kan. Kenapa kok masuk surganya selamanya? Diganjarnya atau dibalasnya selamanya? Itu juga termasuk buah dari niat. Karena niatul mukmin khairun min amalihi. Seperti itu. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Andaikan dia masih hidup di dunia, maka dia niat akan beramal dan Islam seterusnya gitu loh. Akan Islam seterusnya, maka ganjarannya pun abadan, selamanya gitu. Niatul mukminin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Oleh karenanya setiap amal itu harus selalu disertai niat ya. Karena ukuran dari amal itu salah satu adalah niatnya itu sendiri. Sangat menarik. Islam itu sangat logik sebenarnya Gus ya. Maksudnya itu kita kalau mau dapat pahala ya harus diniatin gitu. Harus ada niatnya. Harus ada niatnya ini kan. Kalau nggak ada niat batal tuh pahala ya. Makan pun sebenarnya banyak perkara-perkara yang bisa kita lakukan dan itu bisa bernilai ibadah. Hal-hal yang biasa aja, kayak kita makan, mandi itu jika kita tahu niatnya, tahu tata cara, tahu niatnya gitu. Diniatin, kita niatin ibadah, maka bisa bernilai ibadah gitu. Bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Oke. Nah, itu mungkin kalau mandi junub apa dengan mandi biasa itu perbedaannya mungkin pertama di niatnya ya. Yang kedua itu ada lagi. Jadi sebenarnya jadi perlu kita ketahui kalau mandi junub itu punya rukun ya. Rukun-rukun. Ada rukun, setiap ibadah pasti ada rukunnya. Iya. Mandi junub itu rukunnya ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Harus tersentuh air semuanya kita ya. Semuanya. Anggota dohir, anggota yang terlihat. Nah, itu harus tersentuh air semua. Baik nanti basyaron, kulit atau sya'ron rambut, mambatan, tempat tumbuhnya rambut semua harus terkena. Kalau lubang-lubang itu tetap harus disiram atau seperti apa? Nah, itu. Jadi yang wajib terkena air adalah anggota dohir ya. Jika lubang termasuk mulut, bagian dalam mulut, terus bagian dalam hidung, itu tidak termasuk bagian dohir. Makanya nggak wajib untuk terkena air. Berbeda halnya ketika nanti praktek izalatul najasah, menghilangkan najis. Semisal gusi kita berdarah, kan najis tuh. Maka itu wajib kita berkumur. Tapi dalam praktek mandi itu nggak wajib. Berkumur, istinjak itu sunnah. Karena tidak dianggap anggota dohir. Sedangkan yang wajib dibasuh pada praktek mandi junub adalah anggota dohir. Seperti itu. Itu wajib dibasuh ya? Wajib dibasuh. Kalau kita nggak ngebasuh, berenang aja gitu kan, keluar lagi. Itu udah sah nggak itu? Nah, makanya ada namanya perlu ditekankan, ada namanya ta'ahudul ma'atif. Itu memperhatikan bagian-bagian lempitan tubuh. Gitu. Jadi kalau mandi biasa kita asal bersih aja gitu kan, nggak tahu terkena air apa enggak. Tapi kalau mandi junub harus ada ta'ahudul ma'atif. Benar-benar memperhatikan lempitan-lempitan bagian tubuh. Harus digosok kayak pangkal paha kan yang jarang terkena air gitu ya, jarang terkena pangkal paha, ketiak, lempitan-lempitan itu harus kita perhatikan. Seperti itu. Jadi benar-benar harus memperhatikan lempitnya. Itu mandi wajib itu ciri utamanya niat, kemudian harus merata ya, harus proses pembasuhannya itu gitu kan. Cuma itu aja Gus ya untuk konteks rukunnya hanya 2 itu aja. Hanya 2. Sangat ini ya, sebenarnya simple. Hanya 2. Berbeda ketika wudhu kan ada banyak, ada 6 kan, ada banyak gitu. Kalau mandi cuma 2. Nah, sekarang kita berbicara mengenai apa-apa saja sih yang mewajibkan kita harus mandi wajib. Nah, itu apa aja Gus? Kalau mujibul ghusli atau perkara yang mewajibkan mandi itu sebenarnya ada 2. Pertama ada yang mustarok bainar rijal wan nisa. Yang kedua ada yang khos, ada yang muhtas binisa. Ada yang khusus bagi perempuan, ada yang mustarok, bisa laki-laki bisa perempuan. Masing-masing punya pembagian 3. Yang untuk perempuan, yang khusus perempuan itu ada 3. Ada haid, nifas, wiladah atau melahirkan. 3-tiganya itu mewajibkan wajib mandi. Haid
suci wajib mandi, nifas suci wajib mandi, wiladah setelah melahirkan wajib mandi. Itu yang khusus hanya bagi perempuan ya. Ada lagi yang mustarok atau bisa ke laki-laki bisa ke perempuan. Itu ada 3 juga. Yang pertama itu jima. Jima itu berhubungan bersenggama atau berhubungan badan itu kan. Ya pastilah, masa laki-laki semua kan enggak ya, mustarok kan pasti kan laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu ada keluar mani, khurujul mani. Nah, khurujul mani itu bisa bagi laki-laki dan perempuan. Itu ada. Terus yang ketiga maut atau mati. Mati itu mewajibkan mandi seperti itu. Namun bedanya cuma karena kita udah nggak bisa melakukan sendiri, maka kewajibannya beralih ke orang di sekitar kita. Orang sekitar atau ahli warisnya mungkin gitu ya biasanya seperti gitu. Itu. Oke, menarik tadi kalau ada yang khusus perempuan itu udah biasa lah itu kan. Haid, terus kemudian nifas dan wiladah. Nah, sekarang yang mustarok tadi itu yang bisa terjadi di perempuan pun juga bisa terjadi di laki-laki. Seperti tadi keluar mani. Nah, jima dan mati. Nah, sekarang kalau berjima itu syaratnya harus bersentuhan alat vital antara perempuan dengan laki-laki atau cukup dia apa istilahnya? Ya udah. Gimana tuh berjima? Foreplay gitu. Iya, apa kalau masih Jadi yang mewajibkan mandi itu iltiqaul khitanain, bertemunya 2 sunatan. Oh, bertemu aja. 2 kelamin. Iya. Paling enggak minimal bersentuhan ya. Iya. Masuk. Oh, harus masuk. Masuk. Biqadri hasyafah. Qadri hasyafah. Qadri hasyafah itu kepala zakar ya, kepala zakar. Helm kalau kita helmnya ya kan. Jangan dengan jadi kalau hanya sekedar bersentuhan tidak wajib ya? Enggak. Oh iya kan kalau foreplay bahasa ini ya. Foreplay tambah dulu. Oke. Ngerti juga deh Ustaz soalnya. Itu fikih sebenarnya membahas semuanya sedetail itu ya. Oke. Jadi bukan pemirsa bukan berarti kita enggak. Ini mah ilmu ya. Ya tuntutan zaman memang harus mengerti seperti itu. Gini Gus, saya sering dengar di Twitter gitu ya atau di beberapa media sosial bahwa bersentuhan saja antar alat vital itu sudah diwajibkan mandi. Itu sebenarnya dalil apa sih yang mendasari kayak gitu tuh? Apa itu emang? Tapi sebenarnya kalau di fikih sendiri harus harus iltiqaul khitanan. Iltiqa itu harus benar-benar ya masuk. Oke. Mandi. Oke, itu yang pertama. Oke lah. Oke, pemirsa udah kebahas tuntas tuh yang iltiqaul khitan. Harus iltiqaul khitan. Jadi harus ketemunya 2 sunat atau alat kelamin tapi sampai masuk qadri hasyafah. Di qadri hasyafah. Kemudian yang kedua tadi keluarnya air mani ya. Itu kan bisa terjadi di perempuan ataupun di laki-laki. Nah, sekarang kita kadang laki-laki pun suka bingung ini sebenarnya air mani atau apa sih gitu kan. Perempuan pun kadang bingung. Kadang ada juga yang perempuan mikir kayaknya perempuan gak punya air mani deh kan. Itu karena yang dipahami mani itu sperma mungkin. Ya gitu bisa dalam IPA dalam IPA itu sperma kan punya laki-laki. Iya, karena di ilmu biasanya nih ilmu sekolah kan bahasa sperma itu yang bisa membuahi gitu kan. Sedangkan perempuan hanya memproduksi sel telur. Nggak ada sperma gitu kan. Nah, coba gimana Gus? Sperma itu apa sih? Di laki-laki itu memang ada berapa cairan sih? Dan di perempuan ada berapa cairan? Jadi kalau ada dikenal ada tiga cairan yang keluar dari alat kelamin. Ada namanya wadi, ada namanya madhi, ada namanya mani. Nah, yang wadi sama madhi ini tidak mewajibkan mandi. Ini terjadi di 2 laki-laki atau perempuan? Keduanya. Ini nggak mewajibkan mandi, hanya mewajibkan wudhu, membatalkan wudhu dan mewajibkan wudhu. Wadi dan madhi. Lah, yang mewajibkan mandi itu hanya 1, mani. Dan ini tidak membatalkan wudhu. Artinya ketika misal kita keluar mani tanpa melakukan perkara yang membatalkan wudhu, misal tanpa menyentuh kemaluan atau tanpa melakukan hubungan badan gitu kan, tiba-tiba keluar mani aja gitu, itu wudhu kita nggak batal, tapi kita wajib mandi. Gitu. Ada kasus hadas besar tapi tidak hadas kecil seperti itu. Ada hadas kecil itu. Nah, ciri-ciri mani itu ada ciri-cirinya. Jadi ada alamatnya, namanya alamat. Ada alamat yang ala sabil ghalib. Biasanya seperti itu, tapi tidak paten. Ada alamat atau tanda paten. Tanda patennya itu ada 3. Yang pertama itu tadafuk atau keluarnya muncrat.
Oh, iya. Jadi mani itu kalau keluarnya muncrat, kalau keluarnya nggak muncrat berarti bukan mani. Oh, nah, gitu. Intinya kalau kalau muncrat itu pasti mani lah gitu ya. Iya. Nah, itu tanda yang paten. Mutlak absolut kalau bahasa kalimatnya. Iya, kalau muncrat ya udah mani berarti. Pasti mani. Pasti mani. Okay. Yang kedua itu baunya, dari baunya. Kalau posisi basah, kalau pas basah dia baunya seperti adonan roti. Oh, atau enggak manggar kurma. Nyengat lah gitu ya mungkin ya. Pokoknya gitulah. Ya mana gitu. Iya. Mungkin pemirsa juga lebih tahu lagi itu. Tahu itu di perempuan juga maksudnya sama juga. Iya, jadi bau ciri-ciri manis seperti itu. Ciri-ciri manis seperti itu. Jadi baunya jika posisi ketika basah, masih basah, keadaan masih basah itu seperti adonan roti. Ketika posisi udah kering, baunya seperti putih telur. Seperti itu. Jadi itu tanda paten atau alamat yang qot'i. Oke. Ada lagi alamat yang ala sabil ghalib. Jadi biasanya seperti itu, tapi nggak menutup kemungkinan ada yang lain. Oke. Itu yang pertama abiyat. Warnanya putih. Jadi biasanya putih. Tapi kalau misal tadafuk, keluarnya muncrat tapi merah darah misal gitu. Keluarnya merah darah gitu. Itu mani juga. Karena putih ini hanya ghalib. Biasanya seperti itu. Terus yang kedua ada syahwah kamilah. Syahwah kamilah itu syahwat yang sempurna, klimaks. Nah, jadi ya memungkinkan juga keluar mani tanpa adanya klimaks. Iya. Ya karena berhubung saya belum nikah jadi nggak tahu juga, mungkin penonton lebih tahu. Mungkin lebih tahu ya. Pokoknya mungkin kan begitulah gitu kan. Sambil promosi belum nikah ini. Siap. Informasi seolah masih jomblo. Ya. Lanjut Gus. Syahwah kamilah. Terus yang ketiga itu futur ba'dahu atau ngerasa lemes setelah keluar mani itu lemes. Jadi tapi itu ghalib. Sekali lagi itu ghalib, biasanya seperti itu. Ada juga yang udah keluar mani masih bisa 2 ronde 3 ronde saya ingat. Tapi memang hormon testosteron kita itu ya hormon hawa nafsu gitu ya. Kalau emang udah terlampiaskan atau udah lemes biasanya gitu ya. Emang lemes biasanya. Gitu. Biasanya. Lazimnya iya benar. Iya, cuma nggak tahu sih kalau yang orang-orang yang Afrika atau yang berkulit hitam tuh ngerasain kayak gitu juga apa enggak gitu ya. Kita nggak tahu ya, mungkin kan lazimnya seperti itu. Oke, pemirsa, itu mengenai apa-apa yang menyebabkan kita harus mandi gitu ya. Salah satunya adalah mani. Nah, itu ada madi sama wadi ya. Itu ciri-cirinya apa itu? Perbedaannya apa lagi? Nah, kalau wadi pokoknya dua nih, wadi sama madi. Itu hukumnya najis ya. Hukumnya najis. Kalau mani suci. Oh, mani malah suci. Suci. Karena kita terbuat dari mani. Ya. Kalau mani najis, kalau mani najis kita najis ya. Iya. Makanya mani itu suci. Mani suci dan mewajibkan mandi. Tapi kalau madhi sama wadi itu najis dan membatalkan wudhu. Oh, seperti itu. Hadas kecil. Iya. Wadi itu sama juga. Wadi sama madi sama, putih juga. Warnanya putih. Kalau wadi itu biasanya keluarnya setelah kita kencing atau enggak setelah kita bawa benda-benda berat tuh. Kecapean kecapean bawa perkara sesuatu yang berat itu kan. Itu biasanya keluar. Itu wadi. Dan warnanya tuh kadir atau butek. Itu wadi. Nah, kalau madhi putih tapi licin. Dia licin gitu. Dan enggak terlalu kental. Dia sedikit encer. Itu madhi. Itu madhi. Kenapa harus dibedakan antara madhi dengan wadi sementara secara prinsip hukum sama saja, Gus? Dia tidak wajib mandi tapi membatalkan hadas kecil. Ya karena memang bermacam-macam gitu kan. Karena beda ciri-cirinya beda. Makanya takutnya kan nanti salah menggolongkan gitu kan. Ya emang beda karena beda. Karena punya ciri-ciri khas tertentu lah gitu ya. Ini yang menarik, Gus. Tadi mengenai mani ya. Mani kan dia tidak najis tapi wajib mandi. Tapi kalau terkena pakaian untuk sholat atau untuk ibadah itu jadi bisa nggak sih? Boleh. Makanya kan ada kan hadis dari Sayyidah Aisyah gitu kan. Beliau melihat ada bekas mani, ada mani di baju Rasulullah. Terus beliau justru itu dalil kenapa mani suci. Jadi
Rasulullah itu pernah mau sholat, Iya. itu ada noda mani di sarungnya atau di bajunya gitu kan. Beliau hanya digaruk, dikerik doang pakai jari gitu. Setelah itu langsung sholat. Nah, di situ disimpulkan oleh ulama fikih, terutama Imam Syafi'i, menghukumi bahwa mani itu suci. Karena Rasulullah pernah sholat dalam keadaan baju terkena mani. Dan hanya dikeruk. Padahal yang namanya perkara najis itu hanya bisa hilang dengan air. Air. Dan ini kan nggak ada praktek air di situ kan, hanya dikerik doang pakai jari. Makanya dihukumi suci sama Syafi'i seperti itu. Oke. Menarik. Karena emang kalau najis pun berarti manusia najis ya. Najis juga iya. Oke. Udah kayak babi aja udah. Sekarang ini yang sering mungkin masyarakat di kita sering menanyakan masalah kita sedang puasa nih, entah itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Kemudian di pertengahan kita berpuasa keluar air mani. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak gitu kan? Sebenarnya harus mandi dan harus merata kan? Iya. Ya itu. Jadi apakah keluar mani itu membatalkan puasa atau tidak gitu ya? Jadi perlu kita ketahui bahwa tergantung ini ya keluar diapain gitu. Iya, ya itu termasuk juga nanti. Sudah ini terbayang saya. Gimana coba Gus? Jadi gini ya. Perkara harus kita ketahui, perkara yang membatalkan perkara yang membatalkan puasa itu ada 8. Ada 8. Di antaranya itu ada riddah atau murtad. Oke. Terus haid, nifas, wiladah itu membatalkan puasa. Ada juga igma atau ayan atau pingsan gitulah, pingsan. Tak sadarkan diri gitu. Mabuk. Terus ada lagi jima, itu membatalkan, bahkan kalau jima itu lebih berat. Selain membatalkan wajib qadha juga ada kafarat. Ada kafaratnya juga. Jima di siang hari bulan Ramadan itu ada kafaratnya. Terus selain itu ada istimna. Istimna itu menyengaja mengeluarkan mani. Seperti itu. Ya. Nah, itu juga membatalkan puasa, tapi istimna menyengaja. Karena di sini segotnya pakai wazan istaf'ala. Jadi ada tolabul fi'li, tolabul amri. Jadi ingin melakukan itu, ingin mengeluarkan. Jadi bukan kok keluar dengan sendirinya. Berbeda kalau keluar dengan sendirinya maka tidak membatalkan puasa. Di sini ketika istimna, kalau bahasa Jawanya ampreh ngetokno mani. Jadi menyengaja itu, menyengaja. Ada alasan sehingga mani itu keluar. Seperti berfantasi itu dimaksud dari konteks menyengaja ya. Nah, ada beberapa ulama yang itu mengatakan bahwa termasuk nadar, misal kita nadar nih, melihat seorang perempuan. Kita tahu kalau kita melihat perempuan nih, merhatiin perempuan yang seksi gitu, pasti nanti kita keluar mani. Kok kita masih liatin, itu batal, bisa batal. Kalau keluar mani bisa batal. Itu masuk kategori menyengaja juga. Berbeda kalau nggak sengaja, kita tidur terus keluar mani, itu bukan termasuk istimna. Seperti itu. Terus ada lagi yang membatalkan puasa itu istisqa'atu atau menyengaja mutah. Itu dimutah-mutahin gitu. Itu juga membatalkan puasa. Ada juga yang itu masuknya air ke rongga-rongga tubuh, itu juga membatalkan puasa. Nah itu tadi berkaitan dengan ini buat pemirsa yang di rumah. Tadi menyambung lagi gue mempertegas mungkin bahwa mandi wajib itu hanya anggota dohir saja. Tidak perlu memaksakan memasukkan rongga-rongga ya. Iya, benar. Karena itu akan sangat bertolak belakang dengan konsep memasukkan air membatalkan puasa. Nanti ketika kita junub ketika puasa gitu kan. Itu, Nah, tapi gini. Jadi semisal kan tadi ya. Walaupun kita jadi sebenarnya gini, ketika misal kita puasa, terus kita mandi, tapi nggak ada unsur ibadah di situ. Mandi, makanya nanti fatal lah ketika ada niat atau enggak itu bedanya jauh gitu. Bedanya jauh. Misal kita mandi, bulan puasa, kita mandi. Mandinya cuma untuk biasa aja, ada kebiasaan gitu. Bebersih, buat membersihkan diri gitu kan. Mandi ternyata ada air yang masuk ke telinga misal tanpa disengaja, itu batal. Puasanya batal. Tanpa disengaja pun batal. Berbeda halnya karena ada wusul syai'ila jaufi. Ada masuknya sesuatu ke rongga tubuh. Berbeda halnya ketika nanti mandinya atau wudunya itu karena ada perintah syariat. Entah nanti disunahkan atau diwajibkan gitu. Okay. Itu masih bisa ditolerin.
Nah, makanya walaupun dohir pun artinya masih ada perbedaan lah gitu loh. Kan dohir, ya bener dohir, tapi ketika memang tanpa disengaja ada yang masuk, itu pun masih bisa ditoleransi. Makanya banyak keterangan mainstream yang biasa kita dengar, mandi di saat bulan puasa itu makruh hukumnya. Nah, iya, karena dikhawatirkan ada yang masuk, itu bisa membatalkan, walaupun tidak sengaja. Walaupun juga batal. Oke, pemirsa, itu ilmu yang mungkin sangat bermanfaat ya buat saya pribadi khususnya dan buat para pemirsa yang di rumah umumnya, bahwa mandi saat bulan puasa kita tidak sengaja memasukkan air ke dalam rongga-rongga tubuh kita itu membatalkan puasa. Iya. Kecuali yang emang ada tuntutan syariat dengan di sunnah ataupun wajib. Oke. Jadi pemirsa, bahwa mandi di bulan suci Ramadan saat kita tidak sengaja memasukkan air ke dalam rongga tubuh itu dihukumi batal puasanya. Begitu Gus ya? Iya, seperti itu. Padahal nggak sengaja itu. Walaupun nggak sengaja karena mandinya mandi kebiasaan atau bukan ibadah, nggak ada unsur ibadahnya. Nggak ada syariat yang mengharuskan mandi lah gitu kan. Beda ketika ada tuntutan, semisal walaupun itu sunnah ya. Jadi kalau mandinya itu sunnah ataupun mandinya wajib, maka ditoleransi. Ada air yang masuk itu nggak membatalkan, nggak sampai membatalkan puasa. Begitu pula di wudu. Misalkan wudu kan ada tuh sunnah berkumur kan, madmadoh namanya. Madmadoh berkumur. Itu ketika nanti berkumurnya dihukumi sunnah, maka ketika ada air yang masuk tidak sengaja ya, tapi kok tidak sengaja berbeda kalau siang-siang berkumur itu sudah jelas batal. 3 kali berkumur yang dibuang 2 kali. Nah, itu jelas batal. Ini konteksnya tidak sengaja itu, tidak sengaja masuk, ada yang masuk. Ketika berkumurnya itu sunnah atau bahkan wajib, semisal gusinya berdarah terus dia berkumur, itu wajib kan. Ada yang masuk, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau berkumurnya bukan sunnah, bukan wajib, maka bisa membatalkan puasa walaupun nggak sengaja. Seperti itu. Oke. Sering kan kita ya kalau kita udah wudu nih, tapi pengen berkumur aja biar seger gitu kan. Itu kalau masuk batal dia. Batal dia. Oke. Menarik pemirsa. Jadi obrolan kita pada malam hari ini cukup panjang Gus ya. Tadi kita banyak bahas soal apa-apa saja yang mewajibkan mandi, kemudian macam-macam penyebab kita harus mandi, ciri-ciri mandi, baik itu yang berada di perempuan maupun laki-laki, hingga hal-hal yang membatalkan puasa gitu kan. Iya. Oke, pemirsa yang di rumah, alhamdulillah cukup sekian obrolan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap pantau terus channel YouTube Darul Fuqaha Indonesia dengan konten filosofi, fikir, logika, soal fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.